dan DPZ bisa menjadi penggantinya. Dan kali ini kita akan masuk ke drafting phase dari game terakhir ataupun match terakhir di hari ini, EVOS Icon melawan Doom, Dewa United Morpheus. Tapi ini ya, dengan gaming house yang ikonik dari Dewa United, kayak beda-beda gitu. Mereka punya berapa divisi ya Mobile Legends ya? 3 kalau nggak salah. 4. Icon. Dewa, lagi ngomongin Dewa. Oh, Dewa. Lagi ngomongin Oh, Dewa. kira EVOS sumpah. Dewa. Bentar, ada Dewa United yang pusat ya kan? Iya, terus Morpheus. Mahadewa. Mahadewa cewek. Iya, Mahadewa cowok. Oh, Mahadewa cowok. Itu yang isinya Spencer dan lain-lain. Terus ada Dewa United Hades. Dewa United Morpheus 4. Dan semua tiap turnamen backgroundnya beda-beda. Seluas apa tuh GH? Kayaknya bagus sih. Lihat mereka santai banget coy. Ih, selimutan bareng ih. Lucu banget. Apa sih? Apa sih? Emang kenapa selimutan bareng? Apa itu mereka? Kalau EVOS berapa divisi ya? 3 ya? Glory, Icon, Holy kan? Oh iya 3. Gila. Bener ya 3 doang gak? Iya. Kalau gua tahu banyak sih tentang. Tapi kan ada yang di Iya, di SG Holy. udah gak ada ya? Ya di SG udah enggak. EVOS SG ya udah enggak. Iya. Gua tahu banyak tentang EVOS aman aja. Kenapa Lu gitu? tahu nggak dulu nama EVOS sebelum EVOS apa? Apa? Nggak tahu kan? Apa emang? Zero Latitude. Oh. Warnanya belum biru putih. Dulu masih Tapi macan juga. maca. Oh. Hijau, abu-abu sama merah. Ijo? Hah? Iya, jadi highlight luarnya itu kayak warna hijau itu. Abu-abu sama merah? Matanya merah. Mata macannya merah. Tapi macannya abu-abu gitu. Abu-abu. Terus highlight luarnya itu warna hijau. Katanya EVOS banget. Gimana sih nggak tahu ah. Kenapa anak baru? Oh, EVOS banget itu setelah season 13 berarti ya. Aku udah beda isinya dari dulu. Oh, keren. Mantap. Berarti sekarang kita ke drafting phase dulu ya. Iya. Teman-teman. Pasti emang bener-bener. Harusnya drafting phase gak sih dari tadi itu ada 3 band loh. Aduh, ada Angela, Eve. Matilda, tapi jarang Obvious. ya? Ini pertama kali ada yang nge-band Eve berarti ya. Iya, di first band ya. Kayaknya udah Cukup power nih hero. ikonik dari Lord Daluna. Iya. Karena Dalun. mereka pakai Lord karena namanya Dewa kan. Dewa tuh Dewa tuh itu bukan lebih ke God ya, God. ya salah guys, ganti guys. Lord itu kayak CN tuan. dulu CN. Iya, Lord tuan. Lord CN. CN apa? Change name. Oh. Bener kan? Bentar. Change nickname ya. Iya, change name. Udah. Gue jadi takut salah. Loh, ada Show cowok. band. Ketidakadilan. Berarti Suyo dibuka dong. Boleh Suyo sih. nggak sih? First pick sih. Ini saat yang ambil Suyo untuk Lord Cardo. Cardo Tuh buat kirim-kirim paket yang besar ya. Cardo itu lo beliin kalau dia ulang tahun. Udah. Yuk, satu pilihan Suyo pertama. harusnya ya Suyo. Dan ini Berarti trade off-nya ya mereka bisa ambil Alpha di sini. Ya. Alpha Khalid mungkin? di pick ketiga juga bisa sih. Santai aja dulu. Santai dulu kawan. Sampai dulu gak sih? Karena udah gak ada Yves ya. Oh ini dibatasin dulu tapi Gatot Khalid bisa, Gatot Alpha pun juga bisa. Tapi mereka bakal ngambil Gatot Phobius kayaknya. Gatot Zusin. Oh iya Zusin ya. Zusin masih hidup. Maksudnya masih terbuka. Masih terbuka. Berarti oke, Khalid diambil. Sekarang pertanyaannya apa yang bisa ngelawan Zusin ini? Aurora ada? Aduh, gak ada Yves ya. Gak ada Yi. Aurora. Ada Aurora, ada Luoyi juga masih bisa kalau mau main kaget-kagetan. Masih possible ya. Iya, itu sekali lihat sih tetap. Meskipun dia chance-nya lumayan kecil ya. Buat bisa muncul. Betul. Apa yang mereka ambil? Bisa stop bilang Doom gak? Kan tadi dia bilang Lucu banget. itu Doom. Dewa Dewa United aja. Kalau emang mereka berarti A. Hah? Emang mereka berarti A. Bagaikan Oh, kau Kan A. A. Oh, enggak, Evos tuh FPS tadi. FS. FPS. Oke. Salah Dewa, Doom. Ya, Aurora bener. Diambil Aurora untuk bisa nge-match the zonal presence dari seorang Zusin dengan poke damage-nya juga yang cukup kuat ya. Apalagi dia punya nyawa kedua untuk pasifnya Nolan untuk melawan Suyo. Ini match yang cukup seru karena Nolannya cuma bakal mirroring pergerakan dari seorang Suyo. Sama kayak pas King Kong lawan siapa ya? Demon Kite. Itu di MPLPH sih. Emang agak jauh ya dari sini. Tapi emang pergerakannya bakal mirror doang. Jadi Nolannya itu nggak serta-merta bakal ngelawan Suyo-nya.
Tapi dia bakal cover area yang bakal dilalui oleh Suyo-nya. Tapi emang kalau mau lihat gameplay Suyo yang bagus ya di PH ya. So far. Maksud lo apa? Maksud lo Lady nggak bagus? Hah? Maksud lo Lady nggak bagus? Bagus. Bagus ya? Tapi kan maksudnya ada best practice. Kayak contoh yang the best example ya. Best example. Keren. Jebak terus aja gua Gak ngejebak. Tigreal nih untuk menjebak player-player. Bener, dengan implosionnya ya. Iya, jadi ditutup aja. Terlalu berbahaya sepertinya. Haret band boleh sih, dari Dewa United seperti. Dari Doom. Dari Doom. Nathan juga masih ada ya. Nathan, Bitrix, One. Wih, Jawhead band, oke. Hari ini 2 kali loh Jawhead di band. Iya, sebenarnya cukup kuat untuk nge-lock Auroranya ataupun Suyo-nya bisa lari, unstoppable force bisa diambil juga. Jadi mereka takut akan hal itu sepertinya. Dan emang kayaknya lagi trending yang pick off single target gitu gak sih, kayak Franco, Kaca, terus tadi siapa Chow. Jawhead ini bisa jadi opsi ketika semuanya emang udah ditutup gitu. Satu banding terakhir ya dari Imosaikan. Setelah adanya Tigreal, opsi Roamer. Ya sebenarnya kalian juga bisa jadi negara Roamer. Jadi kalau misalnya pengen lebih pasti, pilihan bold ini bisa dieliminasi. Karena abis ini juga Imosaikan yang ngambil pick selanjutnya. Itu bisa second bold ini. Iya, possible. Evo's Glory atau Icon lebih tepatnya kan. Nah kan mereka main Harit bener. Ada apa dari Evo's Glory? Di mereka bakal ban karena gue selalu kasih Evo's Glory kan. Ih, sombong banget. Bukan maksudnya. Sombong banget. Maksudnya gue jarang melihat match Evo's Icon maupun Holy. Jadi menurut lo dua tim ini nggak worth to watch? Worth to watch? Kok aja gue watch? Gue gak bisa ngejebak gue. Oke. Sekarang tentunya satu pilihan terakhir ya. Dari Doom, pemain dari Doom. Nathan band mungkin. Hylos. Oh, kita hampir lupa sama hero patung ini ya. Karena dia jadi patung doang. Iya, jadi patung doang kayak my goodness me. Apalagi coba example hero patung selain Hylos? Hylos doang gak sih? Belric. Itu lebih patung sih. Itu lebih patung. Lebih nggak ini ya, nggak impactful ya. Iya, tapi ada sekalinya ada yang jago sih. Maksudnya yang tahu. Goni itu jago. Oh iya, Belric jago banget. Dari mananya? Dari Belricnya. Dari timingnya ya. Timingnya, covernya. Nathan keluar si Evo's Glory atau Icon. Kok gue lupaan mulu sih? Gue bilang makanya kali ya. Gede-gede Icon. Ya. Sorry. Gue harusnya Evo's Icon guys, my bad. Evo's Icon. Mereka akan ambil Nathannya. Cukup kuat untuk high ground defense. Tapi kalau kasus ini berarti mereka butuh satu lagi physical sih harusnya di XP. Kayaknya mereka bisa ambil Terizla kalau mereka mau, masih possible juga. Edith juga masih ada kalau bisa butuh. Cuma kalau Edith susah sih untuk lawan dari Auroranya, karena Auroranya punya zoning potensial yang cukup tinggi. Ya opsi karena Ruby juga sebenarnya masih kebuka ya sekarang. Dan kan beberapa kali ini dia Hilda ternyata bisa diambil juga oleh Dewa United bersama Batrix. Satu komposisi yang menarik banget. Hilda yang mungkin bakal ditujukan buat di sisi XP, dia bisa tetap gangguin ke arah Nolan atau ya mau ditukar sama Khalid, bukan jadi masalah. Karena posisi dari Gatot juga kita masih belum tahu nih, apakah bakal ada Gatot di XP atau di arah Rom. Dan satu pilihan terakhir yang akan menentukan itu semua, head to head kena Hilda. Berat sih. Nolannya sih bakal diganggu banget sih sama Hilda. Yang melawan Hilda siapa ya? Dulu yang bisa melawan Hilda. Karena adanya pergerakan yang bisa ditahan ya. Dengan grab-grabnya. Sebenarnya bisa sangat membantu. Kalau mereka mau ambil boost sebenarnya masih bisa juga. Tapi sekarang dari Evo's Icon CC, oke. Oh iya. CC sebenarnya juga bisa sih. Karena bisa nempel terus kayak dia itu pure yang damage-nya nge-shred HP percentage kan. Makanya Sisi itu sering banget tipik ngelawan Hylos. Dan sekarang Hilda juga cukup efektif sih untuk diambil. Oke, berarti Gatot di arah Rome ya yang akan kita lihat sebentar lagi. Dan sekarang waktunya untuk kalian prediksi di kolom komentar siapakah
yang bisa mensikat ke dalam game yang pertama karena kita bermain dengan best of 3 series. EVOS di sini. Gue nyanyi doang. Oh, lu predik Gue EVOS. nyanyi doang. Gue nanya prediksinya apa, Is? Boom. Kenapa? Nggak tahu. Oke, itu dia Lu prediction. prediksinya apa? Netral, gue caster netral. Gue juga netral sih. Netral. Gue netral banget. Dengan game yang pertama, EVOS Icon versus Dewa United Marvelous yang akan bermain in early game. Yang akan cukup menarik ketika kita ngelihat Hilda di sisi XP, tangan dari seorang Mark. Dan ya ini bakal jadi satu gangguan seharusnya buat Kiranolan, tapi mungkin nggak di awal karena dia punya tanggung jawab ke arah lane-nya terlebih dahulu dan Aleva akan coba untuk memberikan gangguan yang sama di sisi mid lane. Iya, EVOS Icon. Mereka akan bermain dengan cukup default ya. Dengan adanya Gatot Kaca di arah Rome ini artinya Aleva bisa bermain dekat dengan laner-laner lainnya yang dimana mereka punya priority tinggi karena Gatot Kaca early game-nya juga cukup menyakitkan. Apalagi dengan adanya pasif tersebut. Lord Cardo OTW ke level 4. Oh, kelomangnya di setri tadi oleh seorang Gun. Yang artinya goldnya akan mengalir ke arahnya, tapi mid side sekarang Ton ke arah Nathan. Nathan masih bisa berdansa dengan satu buah desa tornadonya. Tapi Fidget Glacier, atau lebih tepatnya Frosty Breeze, yang belum bisa di-connect sama sekali. Ya, tapi untung ada satu freeze itu ya, karena kalau nggak mungkin Nathan Flare-nya bisa narik satu pemain, menghilangkan satu nyawa di bawah 2 menit yang pertama, dan itu akan cukup terasa impactnya. Dan Mark bagian bottom lane masih berhadapan dengan seorang Sisi. Ini bakal jadi hal yang menarik juga untuk disaksikan karena dua-duanya sama-sama tebal, tapi lihat damage yang bisa diberikan oleh sosok Hilda dari seorang Mark cukup menyakitkan, dan mereka bisa bergeser langsung ke arah turtle yang pertama. Berarti zone out dari Mark akan jadi paling powerful sih ketika berhadapan dengan assassin seperti Gun. Iya, assassin itu yang akan sangat-sangat mengganggu sih dari para pemain EVOS Icon. Kalau kita lihat di atas, ini Beatrix lawan Nathan Lane yang sebenarnya juga bisa dimenangkan oleh Beatrix, dimana Lord maybe bermain lebih defensif dengan Rainer sahabatnya atau Rainernya, tapi Lord Cardo mendapatkan turtle dengan secara gratis. Sekarang mereka fight dengan purple buff, coba untuk dikejar dengan Yoyo Blitz, tapi satu bola Lantern Flare diangkat ke atas. Crimson Beacon juga berikan extra shielding. Sisi yang begitu sempurna dari para pemain tim Dewa United Morpheus, Lord dan Luna pun menahan EVOS Icon di tempat mereka masing-masing. Control yang dimenangkan oleh EVOS Icon, tapi Dewa United Morpheus mereka masih bertahan. Oke, masih dalam tempo yang cukup lambat ya untuk kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Apalagi tadi setelah dapetin satu objektif ya buat Dewa United Morpheus, hal ini akan coba untuk dimaksimalkan sebaik mungkin. Potongan lane dari Hilda sudah mulai dilakukan, dan penyergapan di sekitar area river juga akan coba untuk dimaksimalkan oleh kedua belah tim. Terutama dari sama sih, kedua belah jungler ini adalah tipikal yang early agresif, dan satu pasif dari Lord dan Luna sudah berhasil dipecahkan. Flicker bahkan dari seorang Nathan mencoba untuk maksa masuk. Apakah ini bakal jadi terlalu jauh karena Lantern Flare juga membawa Nathan masuk lebih dalam lagi, dan Lord Cardo-nya hadir. Freeze yang akhirnya bisa dihindarkan juga, masih bisa selamat. Iya, dengan flicker tadi itu Fidget Glacier-nya cukup menangkap atau hampir menangkap dari para pemain tim EVOS Icon. Untungnya dia punya flicker, dan sekarang Mark akan mengejar ke arah Inaya. Terpaksa melakukan flicker pula dari seorang Inaya. Dua flicker dipecahkan, DPZ dan juga Inaya yang kehilangan flicker masing-masing satu. Dan sekarang EVOS Icon mereka cukup terpressure dari para pemain EVOS Icon. Mereka belum punya item yang komplit. Namun kalau kita lihat sejauh ini, dive akan dilakukan ke arah Aleva di atas sepertinya. Tapi dia ya, baru bikin sepatu. Soalnya tadi dia bener-bener lambat banget kayak jalannya slow mo sampai ngebuka satu buah flicker. Tapi ya itu satu sepatu yang mungkin akan sedikit membantu dia buat menahan physical damage yang masuk. Naya sendirian di mid lane berhasil menggerus platingan gold cukup dalam. Tapi dengan turtle yang udah mulai hadir, kali ini objektif dari kedua belah tim akan segera bergeser yang tadinya ke arah turret. Tapi sekarang mereka juga bisa mendapatkan ke arah turtle-nya, terutama untuk Dewa United Morpheus. Karena lihat platingan gold udah berhasil mereka amanin, dan sejauh ini zone out-nya berhasil untuk Lord Cardo. Maka Fidget Glacier akan lagi dibuka, untungnya tidak connect ke arah siapapun pertukaran. Dan coba dipaksa di bagian bawah. Iya. Dan sekarang EVOS Icon mereka masih cukup pasif, dan kalau lo lihat ini udah 4 menit tapi masih 0-0 ya. Belum ada yang bisa mendapatkan kill sama sekali maupun
dari Dewa United Morpheus maupun EVOS Icon sejauh ini mereka masih hanya kontes ke arah macro scale-nya doang, ke arah objektifnya doang. Sementara dari EVOS Icon, kalau kita ngomongin scaling, tentu mereka akan memenangkan duel ini kalau emang mau main ke arah late game. Karena mereka punya Nathan. Dan sekarang sepertinya pressure ke arah seorang Aleva yang emang cukup tanky untuk menahan gempuran-gempuran tersebut. Hunter Strike di tangan Gun berhasil didapatkan. Dan sekarang ini bisa menjadi mungkin satu power spike dari Nathan ya. Bahkan anti-kiras dari Mark juga didapatkan untuk mendapatkan physical defense tersebut. War Axe juga di tangan seorang Brian. Tapi Raging Sandstorm dibuka, belum mendapatkan siapapun. Masih bisa menahan diri. DPZ di arah mid, coba untuk diganggu. Glacier dibuka, tidak nge-stun siapapun. Dan low HP dari Mark diangkat. First blood untuk DPZ dengan lantern flare-nya. Wah, tapi first blood di menit yang kelima ya. Ini benar-benar jauh banget sampai sekarang. Bakal dipaksa lagi yang turret di bagian bottom lane akan langsung menjadi milik dari Dewa United. Pertukaran akan tetap terjadi karena di atas Brian-nya bebas untuk bisa ngedapetin hal yang sama. Belum ada pertukaran yang seimbang kalau kita ngomongin eliminasi yang tadi sempat di-secure ke arah seorang Mark ya. Tapi untungnya untuk gold juga nggak beda terlalu jauh. Hanya di ya 100 sampai 200 itu bukan jadi hal yang terlalu signifikan. Bahkan dengan glowing one yang udah ada di tangan dari seorang DPZ, ini DPZ bisa menjadi ancaman selanjutnya. Mengingat ya para player yang dibawakan oleh Dewa United Morpheus gampang banget buat tergeser. Salah satunya Mark. Ini bisa jadi target lantern flare yang cukup menarik. Iya, lantern flare yang emang bakal bisa menahan para pemain Dewa United Morpheus. Sebenarnya cukup bagus ya, karena lantern flare ini juga bisa menjadi tool anti Hilda. Tapi oke, di pop ke arah belakang ternyata Frigid Glacier-nya sempurna. Dan 2 kill dari para pemain Dewa United Morpheus bahkan tertawa next on the menu. Sementara itu Gun diganggu, tiba-tiba saja Dewa United Morpheus dapetin 3 kill. EVOS Icon hanya bisa mendapatkan 1. 3 tukar 1, tidak imbang sama sekali. Wah, itu area of effect yang gampang banget dimainin oleh Dewa United Morpheus. Dan sepertinya belum ada jawaban bahkan kali ini. Nathan masih mau memberikan pressure. Udah sih cukup seharusnya. Karena kalau misalnya dipaksakan lagi, Dewa United bisa menerima kerugian. Aleva apalagi juga udah sedia di sana dengan power gatotnya dan dengan EVOS di sini. Nyanyiin dong sampai habis. Loh, suruh recall aja tuh sampai habis. Oh iya, recall aja sampai habis ya. Iya. Benar sekali. Dan sekarang tentunya Frigid Glacier connect Brian langsung dipecahkan oleh Lord Maybe dan Beatrix-nya. Cukup mengerikan di posisi seperti ini. EVOS Icon mereka mulai di-press, mereka mulai ditekan habis-habis. Lane-nya pun sudah mulai di-pressure atas bawah. Udah hancur tier 2-nya pula dari para pemain EVOS Icon di bawah. Sekarang hanya ada seorang Inaya yang nggak bisa ngedefend di arah belakang. Kalau mau dibawa ke late game lagi kita bicarakan, Nathan-nya masih bisa mengerikan. Tapi Dewa United Morpheus mereka selalu bisa dapetin momentum untuk memainkan area of effect yang cukup besar. Bennett's Rage, Frigid Glacier, maupun Raging Sandstorm yang selalu bisa menjadi andalan bagi para pemain Dewa United Morpheus. Oh ya, selama ada Festan yang masuk sih, EVOS Icon dalam bahaya yang cukup besar ya. Makanya sekarang harus mulai keluar dari zona nyaman sepertinya. Mereka harus coba untuk ngebuat Inayanya powerful, ngebuat Inayanya aman. Karena Inaya nggak pakai Purify itu jadi satu hal yang mungkin jadi ancaman juga nantinya ya. Ketika dia nggak bisa lepas dari banyaknya efek sisi yang diberikan. Meskipun efek sisinya bukan yang tipikal lama, tapi tipis-tipis menghanyutkan nih Frigid Glacier. Terus juga kita tahu dari Khalid ya dengan ultimate-nya. Dan sekarang Lord the Luna pecah pasifnya. Lordnya berhasil dapat secara gratis. Oke akan dipop ke arah belakang. Ternyata Raging Sandstorm kembali re-engage dari Dewa United Morpheus karena di arah backline yang Mark akan coba untuk di-shred down. Inaya kill perdananya didapatkan dan Nathan-nya bisa menjadi online, tapi sayangnya Dewa United Morpheus mereka mendapatkan Lord secara gratis. Dan EVOS Icon mereka akan mencoba untuk ngambil satu turretnya. Begitu low dari Lord Cardo dan akan dihabiskan ataupun dibalas dengan Lord Maybe dengan Render's Apathy-nya. Connect dari tembakannya dan EVOS Icon mereka masih bisa meredakan semua situasi yang terjadi. Tapi Lordnya akan ngemat dari arah bawah dan slow push sudah dibangun, akan di suplemen lagi tadi oleh Nathan yang akan bergerak ke arah bawah. Tidak akan ditangkap oleh Aleva dan juga Inaya. Wah, ini sayang sih. Lane ini berarti bakal kebuang gitu aja karena di mid-nya tadi udah sempat di-clear
Jadi Lord sepertinya bukan menjadi hal yang terlalu mengganggu buat EVOS Icon. Dan Dewa United Warriors harus cari cara lain untuk bisa menembus dari sisi midnya. Mungkin mereka bakal start sekarang dari Nathan. Dan juga pengusiran karena seorang Brian. Wah, terlalu rame sini 3 pemain di area mid lane hanya untuk clearing supaya outer turret mid lane mereka nggak tembus. Dan itu worth it sih. Asalkan gak ada yang tumbang sama sekali karena marknya udah mulai ada di bagian depan. Udah mulai tercicil lagi dan save untuk kedua belah tim. Iya, itu sisinya sebenarnya udah mulai merasakan efeknya ya sekarang dari HP percentage rate yang bisa dia lakukan dari seorang sisi. Queen's Wings akan dibeli oleh Lord Cardo sebagai item ketiganya setelah Hunter Strike dan War Axe. Ini untuk menetralisir damage yang diberikan oleh sisi yang memang cukup mengerikan. Dan bahkan dari seorang Nolan yang punya burst damage tersebut. Nah, sekarang EVOS Icon, mereka pun dari seorang Inaya OTW ke arah Holy Crystal, masih dengan Starlium Sight dan juga Feather of Heaven yang memang bisa memberikan damage cukup impactful. Nathan ini belum serta-merta mendapatkan power spike, masih satu kill 1 death, tapi dari Dewa United Morpheus mereka pinter banget untuk ngedodge Nathan. Sementara itu Lord Maybe udah dapetin Rose Gold Meteor, udah 3 item BOD, Malefic Roar dan juga Rose Gold Meteor, item yang cukup mengerikan sebenarnya. Kalau kita lihat Lord Maybe farming patternnya cukup mengerikan. Dan Holy Crystal akhirnya didapatkan oleh Inaya. Iya sih, itu yang kita khawatirkan semuanya juga ya. Holy Crystal yang mungkin akan mengimbangi pada akhirnya defensif dari seorang Merc. Karena magic powernya akan jadi jauh lebih besar lagi. Belum lagi kalau misalnya nanti ada item penetrasi tambahan ya di dalam tubuh dari seorang Inayanya. Tapi sejauh ini masih dalam hal yang sama, ada satu buah inisiasi dari seorang Nathan yang berhasil connect, sayangnya full of damage. Masih terlalu jauh. Dan sekarang waktunya efek freeze. Rigid Blazer connect. Brian akan langsung menghilang, tapi hati-hati terjebak. Karena Mark tidak punya jalan pulang lagi. Dan Aleva, what happened? Dia hampir hilang karena satu inisiasi yang dia paksa buka ke depan. Sakit banget itu. Evil Queller dari Lord Cardo dan bahkan damage dari seorang Lord Maybe dengan pergerakan Beatrix yang cukup sakit tadi. Dan sekarang Lord akan coba untuk diambil oleh para pemain Dewa United Morpheus. Sementara EVOS Icon, apakah mereka akan kontes? Dimana Gun akan mendekat, Lord Steel bisa kita saksikan, tapi Conceal dibuka dan ternyata Lord Cardo dapetin Lordnya secara gratis. Dan Gun harus mundur, hanya ada Aleva yang mengorbankan dirinya, tidak dapetin apapun. Dan EVOS Icon, mereka harus melepas semua lead yang terjadi. Dewa United Morpheus, Lord yang cukup bersih, uncontested. Tapi ini tetap susah sih buat tembus turretnya ya. Kayak di area luar aja sesusah ini. Gimana kalau misalnya nanti masuk ke area base turret dengan area perlindungan yang lebih besar. Jadi Dewa United harus mulai lebih kreatif lagi. Mereka harus cari cara untuk menjebak para pemain dari EVOS Icon. Dan begitu pula kebalikannya, EVOS Icon yang harus tetap solid dari power defensif mereka. Ya, mereka punya Nathan, Inaya yang sangat diandalkan. Clearing wave cepat, tapi sekarang flicker dari Lord Daluna. All in, dan seorang Nathan juga mencoba untuk memaksa masuk. At least ada outer turret berhasil mereka secure, tapi full of damage juga akan segera diberikan. Battle of Guardian dari seorang Aleva berhasil menyamakan dirinya. Ya, lagi-lagi engage dari seorang Aleva. Sementara Gun hanya akan dikirim ke arah side lane untuk clear wave dan minions yang akan terbangun. Tapi Lord ini harus dihentikan. Dimana Inaya, bisakah dia nge-defend? Tentunya harusnya bisa dengan Nathan power yang dia miliki. Dan sekarang Gun di arah mid lane akan coba untuk nge-clear, motong-motong dulu tier 2 turret yang udah di-pressure oleh Dewa United Morpheus. Dan endless battle di tangan Lord Cardo memberikan dia sustainability lebih lagi, lifesteal juga bisa didapatkan. Sementara EVOS Icon, mereka ketinggalan 1k gold lead, di mana Dewa United Morpheus mulai membangun league tersebut. Dan kalau kita lihat in-game equipment-nya, ya dari Gatot kacanya udah Thunderbelt, Dominance Ice, OTW ke Radiant Armor harusnya itu, dan Zusin-nya beli Blood Wings untuk mendapatkan defensive statnya dari shield yang bisa didapatkan oleh Blood Wings tersebut. Sementara itu Dewa United Morpheus, mereka siap untuk mengambil kendali dari jungle-nya. Ya, dan memang masih harus menunggu lebih lama ya, karena mereka butuh daya dobrak yang lebih besar. 2 Radiant Armor dari Dewa United Morpheus, ya itu jadi satu-satunya yang bisa menahan mungkin dari sosok Nathan ya. Tapi kalau udah masuk ke late game gini, tinggal satu item penetrasi terakhir mungkin setelah tadi dia bawa Wind of Nature juga ya dari Inayanya untuk secure dari physical damage.
Tapi tetap itu bukan jadi satu hal yang ngebuat dia aman sih. Harus ada front line yang begitu tebal, front line yang begitu kompak juga nih dari EVOS Icon supaya gak ada yang bisa menjangkau ke arah Inaya. Supaya Inayanya bisa bebas, dapetin gold yang banyak, dapetin eliminasi yang banyak, dan mungkin bisa ngebalikin keadaan terutama dari objektif turret yang sangat tertinggal nih. 2 inner turret mereka udah gak ada, bahkan di bagian bawah. Ini hampir bisa ditumbangkan dan Lord kayaknya gak bisa kontes gak sih? Harusnya sih nggak bisa ya, tapi kalau dari kita pergerakan ya mereka bisa sepertinya. Lord maybe udah beli Wind of Nature juga, dan ini akan lebih mengerikan. Sekarang dia harus menahan damage dari para pemain EVOS Icon, tapi untungnya Inaya ini magic damage, jadi Wind of Nature-nya bakal di skip tentunya. Dan sekarang Lord akan coba untuk dikontes, ada Mark yang mengganggu di arah belakang, Hildanya mengganggu sekali tapi Lordnya belum dikonek. Oh, Raging Sandstorm ke arah belakang dan ternyata Inaya hampir tertangkap, masih bisa untuk entropy ke arah belakang. Wind of Nature pun masih di pop dan sekarang Winter salah satu buah Lantern Flare-nya coba untuk digunakan namun Frigid Glacier yang menangkap dan Gun masih survive dan Nathan yang ternyata harus tumbang di tangan Gun. Tukar satu, Inaya tumbang ternyata di arah backline tadi. Iya, makanya tadi dapat akhirnya Inayanya setelah pengejaran yang begitu lama. Jadi itu worth it sih untuk Sangat worth it. kehilangan Nathan. Dan bahkan sekarang Weapon-nya masuk lagi di bagian bottom lane. Dan Lord berarti kemungkinan besar akan menjadi milik Dewa United Morpheus kecuali Gun bisa masuk secara tiba-tiba dengan satu retribution yang ready dan mereka menangkap satu pemain di bagian depan. Mark Gak bisa. ya akan cukup kesulitan tapi gak bisa. Lord Cardo akan tetap secure. Ya udahlah, Mark tuker selama mereka bisa dapetin Lordnya. Ya, worth it. Mark frontliner, XP laner juga, jadi gak terlalu signifikan kehilangannya. Tapi apakah mereka ingin initiate Aleva nge-tank ke depan? EVOS Icon coba untuk nge-engage, nge-dive di arah bawah turretnya. Dan Fracture yang tadi bisa didodge dengan satu buah Vengeance, ternyata Gun dapetin BOD. Dan sekarang EVOS Icon, mereka hanya akan mengancam para pemain Dewa United Morpheus dan Gun low HP hampir dipunish oleh Lord Cardo yang memang sudah online, sudah cukup sakit damage-nya dari Suyo ini. Tapi dia harusnya masih bisa defense lagi ya. Ya Nathan gitu ya masih. Yeah. Inaya selama Inayanya selamat, selama Inayanya nggak tumbang, menurutku power defensif dari Poseidon masih sangat besar. Tapi dari Dewa United Esports, ya Morpheus dari tadi sih selalu bisa cari celah ya. Dan let's see, setengah dari Lordnya udah mulai menghilang. Zone out kah akan diberikan dengan Frigid Glacier mungkin dari seorang Lord dan Luna, tapi mereka fokus ke area yang berbeda. Mereka fokus ke area mid lane-nya. Karena Beaster di bagian bottom lane akan hilang dengan begitu saja dan masih digagalkan, sulit untuk bisa menembus area pertahanan dari EVOS Icon. Ya, paling ini nih, ngabisin dulu purple buff-nya, orange buff-nya, invasi sebanyak-banyaknya, tapi sayangnya hal itu nggak bisa terlalu lama karena nanti di menit 20 item gold udah nggak ada artinya lagi. Iya, goldnya yang udah mulai cukup irrelevant ya. Apalagi sekarang Inaya juga udah mengejar item kelimanya. Sementara Dewa United Morpheus Lord Cardo last item akan menjadi immortality yang tentu akan memberikan dia nyawa kedua, basically second life untuk seorang Lord Cardo. Dan kalau kita lihat zoning potential dari Dewa United Morpheus cukup kuat dengan adanya Frigid Glacier yang sedari tadi mengganggu para pemain EVOS Icon Lord dan Luna yang selalu bisa mendapatkan hal tersebut. Tapi Blade Armor di tangan Brian, Blade Armor purchase interesting untuk bisa menangkal damage dari Maybe dan Cardo mungkin. Tapi sebagai CC, gua mikirnya mungkin Blade Armor lebih cocok di tangan seorang Gatot Kaca. Tapi CC mungkin yang ingin nge-dive ke arah backline dan mungkin akan nge-receive damage banyak juga, sepertinya cocok juga sih untuk beli Blade Armor ini. Iya sih, emang situational banget ya dengan banyaknya output physical damage, terutama dari Lord Maybe nih, jadi salah satunya juga yang ngasih output physical dengan begitu besar dan itu ya diharapkan bisa dipantulkan balik gitu ke arah Lord Maybe-nya sendiri karena memang dia di bagian belakang banget. Tapi sejauh ini dengan satu base turret yang hilang di bagian bottom lane harus di fix terlebih dahulu dan objektif terdekat yang bisa diambil memang ke arah Lordnya. Tapi masalahnya Dewa United Morpheus mereka cenderung ke area top lane. Mau maksa ke arah team fight kah di area luar? Atau ya hanya ngecek informasi aja sebanyak mungkin sampai nantinya mereka bisa ready di arah Lord. Dan untungnya karena Lordnya di bagian bottom lane, EVOS Icon harusnya masih punya kontrol ya atas hal tersebut. Mereka masih bisa ngejaga lane-nya dengan baik. Dan Dewa United Morpheus juga harus menghadapi team fight yang masif dari kedua belah tim. Ini yang akan mengerikan.
Bagaimana ult ini akan dijuggle lagi. Tentunya kalau ngomongin trio, Dewa United Morpheus punya hal tersebut, tapi EVOS Icon hanya akan mengerumuni Lord Pit ini. Belum ada kontestasi yang komit dari kedua pemain, masih hanya ngepoke tipis-tipis terlebih dahulu. Inaya yang akan nge-shred Northeast secara perlahan Gun di arah side lane di bawah, sementara Mark berhasil menempati bush yang cukup krusial di situ. Try bushnya yang sudah diduduki oleh seorang Mark. Namun sekarang Brian akan mengganggu dengan satu buah gerakan Yoyo Blitz, hanya akan dipop ke arah seorang Mark. Lordnya pun masih digilir, masih perlahan namun pasti mereka ambil. Reset lagi Lordnya, coba untuk di damage lagi. Masih coba untuk mereka gilir perlahan namun pasti. Lord Cardo sudah dengan mortal formnya, atau immortal form lebih tepatnya, dengan pedang-pedang yang siap untuk menghujani Lordnya. Reset lagi, hanya akan digilir perlahan. Mereka coba untuk bermain resetnya, tidak komit sama sekali, sehingga team fight ini bisa menjadi panjang. Iya ya, tapi ini nggak boleh terlihat terlalu lama karena di atas sudah mulai masuk juga minionnya. Push. Nggak terlalu rapih buat EVOS Icon, mereka bisa kehilangan base turret selanjutnya. Masalahnya reset terus menerus sih, dan dipancing juga sama Dewa United Morpheus supaya semuanya fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Chuzin kah yang akan coba untuk disengage dari arah Lord tadi, karena sebenarnya potensi Chuzin di perebutan objektif ini akan sangat besar dan dilepas karena Marknya udah memberikan zone yang terlalu jauh. Lord Cardo secure, tapi mereka paksa karena team fight ke Mark dalam bahaya cukup besar. Masih bisa selamat, masih punya juga, tapi Overthrow Guardian akan connect langsung karena 2 pemain sekaligus, dan itu jadi bumerang bagi Aleva yang justru harus ter-take down. AOG-nya yang hampir bisa menjadi turnaround ternyata menjadi bumerang, dan DPZ coba untuk nge-pop lantern flare-nya namun tidak bisa di-follow up sama sekali, dan mereka kehilangan Lord, kehilangan Aleva, dan bisa jadi kehilangan topside turret yang tidak dibersihkan sama sekali minion wave-nya. Lordnya pun akan nge-spawn dari arah bawah, dan ini akan menjadi misi base defense yang ditunggu-tunggu oleh EVOS Icon dengan komposisi seperti ini. Nathan tentunya yang akan memikul beban berat tersebut, karena kalau kita ngomongin yang lain, wave clear-nya nggak terbaik. Zusin itu lambat banget juga wave clear dengan lantern flare. Kalau kita ngomongin Gatot Kaca, ya juga nggak terbaik. Sisi apalagi yang singular lock target, dan bahkan Nolan yang menurut gue cuma bisa ngandelin bersih. Dan sekarang base defense akan mereka mainkan. Entropy sudah dibuka secara defensif. Lord akan di-shred cukup low, di-pop ke belakang. Entropinya aja yang tadi diambil, ternyata tidak bisa dimaksimalkan. Tapi Lord karena dapetin Brian, dan kristalnya terbuka lebar, tapi Gun dapetin killnya. Bahkan Inaya, itu dia turnaround dari EVOS Icon dengan Nathan composition ini yang mereka ambil. Dan bahkan Lord maybe tumbang. Entropy ke depan menjadi malapetaka bagi Mark, dan mereka semua hancur lebur. 4 pemain hilang di menit yang ke-22, membutuhkan 1 menit lagi sampai mereka kembali lagi dalam lane of down, dan hanya menyisakan seorang Nathan. Apakah ini bakal coba untuk dipaksa lagi oleh EVOS Icon, karena Fleeting Wave mungkin nggak terlalu bisa dipaksakan oleh seorang Nathan, dan sekarang posisinya bahkan ke reveal mau dipaksa di tengah, tapi Nathan akan hilang. Bisa. Dan ini akan menjadi straight push dari EVOS Icon karena 20 detik lagi, dan Nathan memilih untuk berang di luar. What happened? Satu paket minion memang keluar, tapi tidak ada waktu lagi yang cukup. Tidak ada lagi, dan dari EVOS Icon epic comeback dengan 1 momen saja. Ben Nathan. Ben Nathan. What was that? Entah apa yang terjadi di situ. Nathan lagi-lagi base defense jadi marahin. master. Ini siapa? Ini coachnya ya? Coachnya. Oh, lagi ngamuk-ngamuk nih. Temen itu lagi marah ya? Tadi dia nunjuk-nunjukin. Lu main yang bener dong. Iya, gimana sih tadi malah Kita harus bergantung sama Inaya. Gak apa, kalau nggak dimarahin pasti nggak improve kan. Oh iya. Tapi EVOS Icon, what was that? Nathan base defense. Gue kira itu cuma ngusir doang, tapi tiba-tiba 4 hilang, dan entah apa yang terjadi tadi. Dari si Khalidnya mau ngambil fight, hilang juga, ya udah. Tapi aku malah ngelihat ini sebenarnya mistik dari Dewa sih. Emang. Jadi kayak mereka terlalu maksa, terlihat juga fokusnya kepecah banget.